Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Purwasi dengan NIM 210005206 dari kelas 3 EPGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Yani. Pada video ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran di sekolah dasar. Apa itu strategi pembelajaran? Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas pembelajaran anak-anak atau siswa, guru atau pendidik perlu memiliki beberapa strategi pembelajaran yang ampuh. Strategi tersebut dibuat supaya siswa cepat paham dan mengerti dari pembelajaran yang diberikan. Selain itu, strategi pembelajaran juga bisa berupa cara mengajar supaya siswa merasa nyaman selama belajar. Strategi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan bagi siswa, bukan hanya agar siswa mencapai target yang diinginkan, tapi pendidik juga mendapatkan goals berupa siswa yang berhasil dididik dari strategi tersebut. Ada berbagai macam strategi pembelajaran yang diterapkan untuk membuat sukses siswa selama belajar. Salah satunya yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek. Project-based learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan para siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Brandon Goodman dan J. Stiver mendefinisikan project-based learning sebagai sebuah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang diberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Model pembelajaran project-based learning ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan proyeknya. Hal ini tentu saja lebih menantang daripada hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku kemudian mengerjakan kuis atau tes. Salah satu keunggulan dari model pembelajaran project-based learning yaitu siswa dibimbing untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dengan penerapan project-based learning, karakter kewirausahaan dan keterampilan proses sains dapat berkembang. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan saat menerapkan project-based learning. Apa saja langkah tersebut? Mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan harus mengandung permasalahan yang harus dipecahkan dan menghasilkan sebuah penemuan atau produk. Topik atau teman harus sesuai dengan real world dan mendorong siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam. Membuat perencanaan, design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Perencanaan meliputi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Menyusun jadwal aktivitas. Guru dan siswa bersama-sama menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan siswa diberi pengarahan untuk mengelola waktu yang ada. Berikan siswa kebebasan dan kesempatan untuk mencoba menggali sesuatu yang baru. Guru pintar tetap harus memantau dan mengingat apabila siswa melenceng dari tujuan proyek. Mengawasi proses pengerjaan proyek. Meskipun siswa diberikan kebebasan menentukan strategi dan cara mengerjakan proyeknya, guru tetap bertanggung jawab untuk memantau siswa selama menyelesaikan proyek. Guru bertindak sebagai mentor yang selalu mengarahkan pada siswa untuk selalu fokus dan terarah dalam mengerjakan proyeknya. Memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan.
Penilaian yang guru lakukan untuk membuat pendidik dalam mengukur ketercapaian standar pada proses dan produk yang dihasilkan. Guru juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan setiap siswa dan memberi feedback. Selanjutnya, guru dapat menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dapat dilakukan dengan mempresentasikan produknya di depan teman dan gurunya. Lalu yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran project-based learning, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang telah dihasilkan. Proses refleksi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Siswa hendaknya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan strategi pembelajaran. Manfaat strategi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu manfaat strategi pembelajaran bagi siswa yang diantaranya adalah siswa terbiasa belajar dengan perencanaan, siswa memiliki pengalaman yang berbeda-beda, siswa dapat memacu prestasi belajar, terjadi persaingan yang sehat, siswa dapat mencapai kepuasan, dan siswa dapat mengulang uji kompetensi. Sedangkan manfaat bagi guru adalah guru dapat mengelola proses pembelajaran, guru dapat mengontrol, guru dapat mengetahui bobot soal, guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa, guru dapat membuat peta kemampuan siswa, dan guru dapat melaksanakan program belajar akselerasi bagi siswa. Adapun beberapa manfaat dari pembelajaran berbasis proyek yaitu memberikan kesempatan untuk siswa mengintegrasikan berbagai kompetensi bahkan untuk lintas kurikulum. Untuk mendorong siswa mencapai kompetensi proses dan aplikasi. Mendorong siswa untuk belajar kelompok atau berkolaborasi di luar pengajaran di kelas. Mendorong siswa untuk lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan nyata. Membiasakan siswa untuk menganalisis atau meneliti sejak dini. Meningkatkan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua mengenai strategi pembelajaran. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.